Intinya jangan jadi orang yang kayak misalnya kita lagi karaoke bareng, dari 10 lagu, ente nyanyi 8 lagu. Waduh, itu tidak akan diajak nongkrong di mana-mana. Itu aja sih sebenarnya. Itu biasanya sih tanda-tanda NPD ya, biasanya kayak gitu. Dan saya yakin juga siapa? Ariana Grande juga kalau karaoke dia nggak akan nyanyi 8 lagu goblok. Dan sebenarnya intinya teman-teman kalau lo lagi bersosialisasi sama banyak orang, mungkin rule of thumb yang paling gampang adalah lo harus bisa baca pola sih. Baca pola setiap orang di tongkrongan lo. Kayak misalnya contoh temen lo si A kalau misalnya lagi marah sifatnya kayak gimana. Temen lo si B kalau kita bahas apa yang bikin dia bete gitu. Atau misalnya temen lo si C kalau kita udah kebanyakan ngomong body language-nya kayak gimana. Karena semakin lo paham pola-pola ini, akhirnya lo akan tahu kapan waktunya berhenti berbicara dan kapan waktunya untuk switch ke topik yang lain. Sehingga akhirnya kehadiran lo di tongkrongan itu bisa dinanti-nanti dan setiap grup jadi ada lu-nya. Karena menurut gue tanda lu nggak asik adalah ada satu grup yang nggak ada lu-nya. Biasanya biasanya tuh orang yang social skill-nya kecil itu adalah orang yang di grup kampus, di grup sekolah, di grup kerjaan itu pasti ada satu grup yang nggak ada dianya. Karena kegagalan dia dalam memahami pola teman-temannya, memberikan kesempatan buat orang lain untuk memberikan feedback, atau mungkin bahkan ya sesimpel dia nggak peduli sama orang lain. Dia cuma peduli dengan yang penting gue ngomong, yang penting gue kelihatan pinter, yang penting IQ gue terlihat jelas di ruangan ini. Pokoknya semuanya adalah tentang bagaimana saya terlihat keren. Hindari jadi orang kayak gitu. Karena menurut gue pada akhirnya pinter itu tidak akan berguna kalau lo nggak asik, teman-teman. Menurut gue pada akhirnya yang bikin kita bisa maju dan jauh di pekerjaan kita adalah saat kita asik. Karena orang yang ditolong biasanya orang yang asik, bukan orang yang pintar.